Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur yang sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat sering salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita, tauladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menghidupkan daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatul iman yang dirahmati Allah, alhamdulillah Ustadz kita telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya yang akan menyampaikan kuliah subuh pada pagi ini, Ustadz Asep Nurjaman. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram wal mukarram, saya hormati dan saya muliakan sahabat saya Bapak Ustadz Didi beserta imam yang saya muliakan. Yang saya hormati dan saya muliakan para pengurus Masjid Al-Furqan serta segenap para staf-stafnya, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang mudah-mudahan sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah bahwasanya di hari yang ke-24 ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat duduk di masjid yang mulia ini. Ini adalah suatu kenikmatan bagi kita, karena tidak sedikit orang memilih tidur kembali masuk ke kamarnya ketimbang berangkat ke masjid. Ini adalah karunia daripada Allah. Hanya orang-orang yang dipanggil imannya tebal, kukuh, karena kehidupan hanya sementara yang kita anggap hidup ini akan selamanya, ternyata tidak. Suatu saat kita akan kembali pulang kampung ke halaman kita. Tentunya di saat pulang kampung nanti kita harus banyak bekal untuk bekal nanti di kampung kita. Mudah-mudahan duduk kita di tempat yang mulia ini suatu penghambaan kita dan dinilai ibadah oleh Allah, mendapatkan pahala berlipat ganda di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat senantiasa salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, kecintaan kita, Sayyidul Wujud, Abdul kulli mawjud, Sahibul wa'dil maulud, Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, sehingga kita yang hadir mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita berharap akan mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Nanti malam kita akan bertemu dengan tanggal 25 di akhir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan pahala yang akan diberikan. Mengingat Lailatul Qadar ini Allah berikan
hanya untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Kenapa? Karena kita keinginan meninggal nanti akan masuk ke dalam surga. Sedangkan usia kita yang Allah berikan tidak begitu panjang, hanya 60 sampai 70 tahun kata Nabi. Jauh berbeda dibanding dengan umat Nabi Adam. Mereka mempunyai usia sampai ribuan tahun, saudara. Ada yang 700, 800, 900 tahun. Luar biasa. Itulah umat kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Bahkan ketinggiannya pun jauh daripada kita. Sehingga di dalam salah satu riwayat, tingginya kakek kita itu Nabi Adam alaihissalam 60 hasta. Satu hasta itu antara 45 cm 50 cm. Jadi tingginya Nabi Adam itu 30 meter. Lebarnya Nabi Adam itu kurang lebih 7 hasta. Jadi kurang lebih 3,5 meter lebarnya Nabi Adam. Kita tidak bisa membayangkan kalau masuk ke tailor itu berapa roll bahan yang digunakan untuk membuat bajunya. Tapi waktu itu belum ada. Luar biasa ketinggian kakek kita. Kita hanya usia paling pendek dan juga postur tubuhnya pun paling pendek. Kok pengen masuk surga? Maka dengan malam Lailatul Qadar kita dapat mengimbangi pahala umat yang ribuan tahun lamanya, saudara. Mereka beribadah selama 700 tahun, 800 tahun, 900 tahun. Kita beribadah hanya 60 tahun. Tapi keinginannya sama, ingin masuk dalam surga. Makanya Allah sediakan 10 hari Lailatul Qadar. Inilah tempat munajat kita kepada Allah, agar senantiasa satu kali kita mendapatkan Lailatul Qadar sama dengan 83 tahun. Kalau kita mendapatkan 20 kali setiap malam Lailatul Qadar, kita selalu bertemu dan senantiasa beribadah di malam-malam tersebut, maka kita akan mendapatkan melebihi daripada usia-usia umat yang lalu, hadirin. Tapi Al-Fakir tidak berbicara tentang malam keutamaan Lailatul Qadar. Begitu banyak ulama dan kiai yang telah menyampaikan di masjid ini, saya yakin. Al-Fakir hanya menyampaikan ini adalah gambaran ketika hamba orang mukmin detik-detik akan diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir akan termasuk golongan hamba yang senantiasa dicintai oleh Allah dan Nabi-Nya, insyaallah ketika mati dalam husnul khatimah. Hadirin rahimakumullah, di dalam sebuah riwayat di dalam kitab Duratun Nasih yang dijelaskan detik-detik hamba yang akan dicabut nyawa oleh Allah. Ketika itu Allah mengutus kepada malaikat Israel seseorang yang sudah sampai kepada usianya. Kata Nabi, "Idza arada qabada ruhal mu'min hatta yarawnahu." Ketika Allah akan mengambil nyawanya orang mukmin, idza qabada ruhal mu'min, jaa malaikat Israel min kibalil fami. Ketika akan dicabut hamba, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, Allah mengutus malaikat Israel alaihissalam kepada kita. Datanglah malaikat malakul maut. Kemana? Mendekati kibalil fami, mendekati mulut kita, saudara. Maka pada saat itu ketika malaikat Israel akan mencabut nyawa kita, senantiasa lidah ini bergumam waktu di dunianya. Lagi nonton TV, beristighfar, berzikir kalimat Allah, Allah, Allah terus. Lagi berkendara, Allah, Allah, Allah. Ibu-ibu lagi di dapur, lagi masak, bibirnya bergumam kalimat Allah, 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 Allah terus sampai ini menutup mata. Maka pada kala itu malaikat Jibril tidak mampu ternyata. Apa kata lambai kita ini, mulut kita? Ya Jibril,
La sabilillaka min hadihil jihad. Wahai Israil, aku tidak engkau izinkan mencabut hamba ini melalui mulut yang dia basah setiap hari mengucap zikir kepada Allah. Maka ketika itu malaikat Israil mundur lagi, saudara. Karena seakan-akan mulut kita ini karena dibasahi dengan zikir kepada Allah, lagi lihat HP, lihat WA, lihat Facebook, tetap lidah hatinya yaitu berzikir kepada Allah. Walaupun mata dan bibir ini ngobrol dengan kawan, tetangga, namun hatinya selalu ingat kepada Allah. Allah, Allah, Allah. Maka ketika akan meninggal dunia, malaikat Israil kesulitan mencabut nyawa. Kembali kepada Allah, ya Rabb, qala kadza wa kadza, wahai Allah, hamba tidak sanggup mencabut hamba umatmu itu yang begitu beriman ketika di dunia mulutnya senantiasa basah zikir kepadamu sehingga menghalangi untuk dicabut nyawanya, ya Rabb. Maka kata Allah, ya Israil, ikbit ruhahu min kibalil ukhra. Wahai Israil, cabut nyawanya dari anggota yang lainnya. Naam ya Allah. Kembali malaikat Israil kepada kita. Setelah nyampe kepada kita, karena mulut tadi senantiasa bergumam untuk senantiasa berzikir, mendekati kuping kita, saudara. Kuping ini tidak pernah mendengarkan orkes dangdut. Kuping ini tidak pernah mendengarkan pop Melayu maupun alunan-alunan artis-artis yang suaranya suara emas. Tidak pernah. Apa yang didengarkan oleh kuping senantiasa mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, mendengarkan orang yang tausiah, mencari di YouTube hanya berbagai macam tausiah ulama dan kiai yang senantiasa diperdengarkan. Ini kuping kepada yang diridhoi Allah, apalagi telah mendengar azan, bergegas ambil air wudhu, menjaga sholatnya, masuk ke dalam kamar. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak pergi ke masjid ketika kuping ini mendengar suara azan di masjid. Apa kata malaikat Israil? Ya Allah, ternyata sulit juga lewat kedua kupingnya. Mengingat itu kuping diperdengarkan senantiasa kepada yang alunan-alunan suara yang engkau ridhoi, baca Quran, alunan azan, siraman-siraman rohani. Itu kuping sangat sulit hamba tembus ya Allah untuk cabut nyawanya. Wahai Israil, cabut dari tempat yang lain baik ya Allah, mendekati kedua mata kita. Karena mata ini senantiasa melihat Al-Quran. Pagi buka Al-Quran untuk melanjutkan tadarus hajat yang kemarin. Dohor melihat Al-Quran, melanjutkan tadarus Al-Quran. Asar pun demikian, walau ayatan, walaupun hanya satu ayat. Maghrib pun demikian, menyempatkan diri membuka Al-Quran walaupun melalui hafiz digital. Habis Isya pun demikian, 5 waktu dipenuhi dengan membuka bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Matanya tidak pernah terputus, setiap saat, setiap waktu membuka ayat-ayat suci Al-Quran. Maka ini malaikat Israil sangat kesulitan. Kata mata, ya Israil, la sabilillaka min hadihil jihad. Wahai Israil, aku akan tutup engkau mengambil nyawa orang ini melalui kedua matanya, mengingat matanya waktu di dunia senantiasa melihat kepada Al-Quran kalamullah. Selesai mata gagal, kuping gagal, lari kepada kedua tangan kita. Tangan ini nggak mau di bawah, saudara, senantiasa ingin di atas. Orang tetangganya kesulitan, disamperin, ada apa-apa, boleh saya bantu. Ada kerja bakti datang buru-buru tanpa disuruh. Ada tetangga kesulitan, buru-buru menolong. Ada masjid yang sedang direnovasi, buru-buru membantu tanpa mengingatkan bayaran dan buruhan, saudara.
hanya senantiasa tangan ini selalu ingin yang di atas, yang di atas, yang di atas, membantu dan membantu. Ketika ada anak yatim senantiasa mengulurkan tangannya, rezeki yang dia punya tanpa melihat kaya atau miskin dia berikan, tidak pernah menunggu kekayaan dia kumpulkan, senantiasa ini tangan selalu ingin yang di atas, memberi, 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 walaupun tidak nilai sebanyak, saudara. Maka tangan ketika itu mau dicabut lewat tangannya, apa kata tangan demikian? Dia memberikan hujat, ya Israil, la sabililaka min hadil jihad. Wahai Israil, gak akan aku berikan engkau cabut hamba ini melalui kedua tangannya, sebab tangan ini senantiasa ingin yang membantu, ingin membantu, terus membantu kepada sesamanya. Jadi untuk itu mohon maaf wahai Israil, engkau tak akan aku berikan jalan mencabut hamba ini melalui kedua tangannya. Lari kepada kaki, kaki pun demikian, karena senantiasa ini kaki tidak pernah melangkah ke disklab, tidak pernah melangkah untuk ke kafe, tidak pernah melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhoi, namun melangkah kaki ini ke majelis taklim, ke tempat silaturahmi, ke tempat masjid yang akan sholat berjamaah. Maka kaki pun memberikan hujat, ya Israil, la sabililaka min hadil jihad. Wahai malaikat Israil, gak akan aku beri jalan engkau cabut nyawa orang ini dengan kedua kakinya. Kenapa? Karena kakinya senantiasa diberjalankan kepada yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengunjungi arisan dengan niat bukan hanya menunggu kocokan arisan, melainkan niat untuk bersilaturahmi dengan saudara, dengan tetangga, dengan lingkungan RT. Karena silaturahmi ini pertama akan memudahkan mendapatkan rezeki, yang kedua akan memanjangkan umur kita luar biasa daripada pahala silaturahmi. Apa kata ini kaki? Wahai Israil, gak akan aku beri jalan engkau mencabut hamba ini melalui kedua kakinya. Karena kakinya senantiasa selalu berjalan kepada yang diridhoi Allah. Selesai semua, kaki, tangan, mulut, mata, dan kuping gagal, maka kembali kepada Allah. Ya Rabb, qala kada wa kada, hamba telah berusaha, semua anggotanya sudah hamba coba untuk mencabut nyawanya, namun tidak ada satu anggota yang memberikan jalan untuk keluar. Itu yang namanya nafasnya tetap tertahan di dalamnya. Kata Allah, ya Israil, tulislah olehmu apa itu kalimatku di dalam sayap sebelah kananmu. Lalu engkau perlihatkan kalimat itu kepada hambaku yang akan meninggal dunia. Maka dikala dia tersenyum melihat tempatnya di dalam surga, kata Nabi, la yakhruja ruhal mu'min hatta yarau maqam bil jannah. Tidak akan Allah cabut, tidak akan keluar ruh seorang mukmin sebelum dia melihat tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lihat bidadari yang cantik, pemuda-pemuda yang tampan yang akan siap menjemput ibu-ibu, yang akan siap menjemput bapak-bapak, makanan yang lezat, minuman yang manis. Para bidadari berjejer untuk menyambutnya kedatangan dan kehadiran seorang hamba yang bertakwa. Tersenyum saudara di situ dengan melihat yang dicatat oleh malaikat Israil tadi di sayap sebelah kanan, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, terlihat jelas di dalam itu sayap malaikat Israil tempat kembalinya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersenyum hamba ini, ibu bapak. Maka kata Allah, ketika hambaku tersenyum melihat tempatnya di surga begitu indah, cabut kesempatan itu nyawanya, maka kau pasti akan memberi kemudahan, karena dia sedang asik menonton tempatnya di dalam surgaku, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kepengen meninggal seperti demikian saudara. Makanya di malam Lailatul Qadar ini, jadikan malam ini momentum ATM penuhi ATM kita di malam-malam terakhir. Hanya 5 malam lagi kita akan bertemu dengan Ramadan.
belum tentu bertemu dengan Ramadan berikutnya, karena kematian akan selalu mengejar kita. Ketika kita lupa dalam kematian, kematian gak pernah lupa kepada kita. Ketika kita lari dari kematian, kematian selalu mengejar kita. Ketika kita mengumpat pun dari kematian, kita punya kamar, kamar dikunci, kamar di dalam rumah, rumah dikunci, rumah di dalam gerbang, gerbang dikunci, di luarnya berjejer jenderal-jenderal maupun seluruh alat negara dipimpin dijejer di dalam rumah kita, dikelilingi rumah kita, agar kita terhindar dari kematian. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ternyata kematian tidak pernah terhalang dengan terkuncinya kamar, tidak terhalang dengan terkuncinya rumah, tidak terhalang dengan terkuncinya pintu gerbang, tidak terhalang dengan berjejernya tentara untuk membackingi agar Israel tidak bisa masuk ke rumah kita. Tidak bisa ternyata, saudara. Ketika kematian datang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya akan masuk ke sana. Al mautu babun wa kullu nasi dakhilu. Kematian bagikan pintu dan semua hamba akan masuk ke dalam pintu tersebut. Namun banyak orang yang masuk ke dalam pintu di dalam kemurkaan Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita ingin hamba yang taat dan kematian masuk ke dalam pintu itu ke dalam keadaan husnul khatimah, ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga, dipelihara, dilindungi, dibimbing oleh Allah kepada jalan senantiasa yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan demikian, kurang lebih mohon maaf. Wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.